Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha lanal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya semuanya? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembelajaran ketiga cabang ilmu hadis ini kita masih berkutat pada kitabnya, yaitu kitab yang berjudul Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis, yaitu kaidah-kaidah pokok dalam cabang ilmu mustalah hadis, yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi kalau sekarang saya tampilkan foto beliau karena beliau ini wafatnya belum lama, kira-kira ya baru sekitar 15 tahun yang lalu, tahun 2004 atau tahun berapa gitu, atau tahun 2002, sekitar tahun 2000-an gitu. Nah, tetapi jasa beliau sangat besar, banyak karangan-karangan kitab beliau. Beliau juga aslinya di Mekah gitu, tinggalnya juga di dekat di Mekah, dekat Masjidil Haram. Kalau yang terkenal sekarang itu Rusaifah namanya, diteruskan oleh putra beliau yang dimana Habib Ahmad. Banyak kiai-kiai atau ustadz-ustadz di Indonesia yang sekarang sudah menjadi orang terpandang itu berguru sama beliau, Habib Muhammad bin Alawi ini, dan kebanyakan mendapatkan berkah dari beliau. Banyak cerita-cerita tentang beliau itu yang patut kita contoh gitu. Itu pernah juga alumni pesantren saya juga, itu ketika beliau dulu itu tinggal menuntut ilmu di pesantrennya beliau, Habib Muhammad ini pernah disuruh sholat, kan otomatis yang namanya disuruh imam sholat, yang mana murid disuruh imam sholat, itu apa ya, pasti grogi banget. Akhirnya ketika grogi itu dipegangin kakinya ketika jadi imam itu sama beliau. Nah, beliau ini nantilah insya Allah setiap kita belajar, semoga kita mendapatkan manfaat dari kitab ini dan mendapatkan berkah dari beliau. Saya akan sampaikan cerita-cerita tentang beliau. Banyak banget cerita-cerita kewalian beliau gitu, kecerdasan beliau dan keberanian beliau dalam ibaratnya itu mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Arab Saudi sana. Kalau Arab Saudi kan, kalau jangan ngira Arab Saudi Mekah Madinah itu akidahnya bener, di sana itu yang akidah yang paling digunakan itu akidah Wahabi malah. Nah, beliau itu masih di sana dan putranya juga masih di sana. Dan beliau dihormati oleh semua orang waktu kala itu begitu. Beliau masya Allah itu seorang wali lah, dekat sama wali-wali juga, wali-wali yang lain di negeri-negeri yang lain gitu. Oke, langsung saja silakan dibuka kitab hadisnya, yaitu di halaman sekarang sampai halaman 3 ya. Nah, halaman hadis silakan dibuka. Ilmul hadisi riwayatan. Ilmu hadis riwayah gitu aja artinya. Ilmul hadisi riwayatan. Riwayatan itu menjadi masdar, jadi secara riwayat. Ilmu hadis secara riwayat gitu maksudnya. Huwa yaitu ilmu yashtamilu yang mencakup ala naqli atas pemindahan, wa riwayatima dan periwayatan sesuatu. Ilmu yashtamilu yang mencakup ala naqli atas pemindahan, wa riwayatima dan periwayatan sesuatu, udifa yang disandarkan ilar rasuli kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu yang mencakup pemindahan atau periwayatan.
Periwatan apa saja yang disandarkan kepada Rasul? Ya apa aja itu? Min aqwalihi, berupa perkataan Nabi. Ya maksudnya perkataan Nabi itu ya sabda Nabi. Allati qolaha, yang telah dikatakannya, yang telah disabdakannya. Jadi membahas tentang perkataan-perkataan Nabi. Gitu loh. Bukan tentang isinya, tapi gimana bisa sampai perkataan Nabi itu kepada kita, kualitasnya bagaimana gitu. Apakah perkataan aja? Enggak. Au af'alihi, atau perbuatan-perbuatan Nabi, au af'alihi, atau perbuatan-perbuatan Nabi, allati qolaha, allati fa'alaha, yang telah dilakukan Nabi. Jadi ada perbuatan-perbuatan Nabi, ada perkataan-perkataan Nabi. Nah kalau kan otomatis kalau berkata ya apa itu berkata, nanti mungkin diperbuat juga, tapi ada berbuat tapi tanpa berkata-kata. Yaitu perbuatan dan perkataan Nabi itu mencakup juga. Kalau perkataan Nabi biasanya disebut hadis, tapi kalau perbuatan Nabi itu sunnah Nabi loh, itu sunnah Nabi kan begitu. Kamu mungkin ketika kamu kalau makan dengan 3 jari itu sunnah Nabi atau hadis Nabi, pasti bilang itu sunnah Nabi loh kan begitu. Sunnah. Au taqriratihi, atau ketetapan Nabi. Ketetapan ini bukan termasuk perkataan Nabi, bukan termasuk perbuatan Nabi. Nabi tidak pernah mengatakan dan demikian. Nabi tidak pernah melakukan yang demikian, tapi Nabi mengiyakan tanpa berkata dan tanpa berbuat. Ai ma, sesuatu, maksudnya sesuatu, ai itu maksudnya ya. Ai maksudnya ma, sesuatu, fu'ila, yang dilakukan amamahu, di hadapan Nabi, fa'aqarrahu, lalu Nabi menetapkannya. Nah ketetapan itu begitu, ada seorang sahabat melakukan, terus Nabi melihat, terus Nabi diem aja. Ya udah, itu berarti kan otomatis Nabi itu meridhoi. Misalnya kan pernah Nabi itu kan misalnya sahabat Bilal itu dulu Nabi pernah bermimpi sepatunya sahabat Bilal atau terompahnya sahabat Bilal itu terdengar di surga. Nah, lalu Nabi tanya pagi-paginya, wahai Bilal, amalan apa yang kamu lakukan ketika saya mendengar terompahmu? Saya nggak punya amalan-amalan apa wahai Nabi, kecuali setelah sholat. Setelah wudhu saya sholat 2 rakaat, namanya sholat li syukril wudhu. Udah Nabi itu menetapkannya, tapi Nabi benar-benar melakukannya. Jadi tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu bukan berarti nggak sunnah, tapi ada juga ketetapan Nabi. Au ausofihi, apakah hanya perkataan atau sabda atau perbuatan atau ketetapan? Enggak, tapi au ausofihi, atau sifat-sifat Nabi. Au ausofihi, atau sifat-sifat Nabi. Yakni maksudnya syama'ilahu, kepribadian Nabi. Syama'ilahu itu kepribadian Nabi. Jadi sifat-sifat itu masuk ke kepribadian Nabi. Misalnya rambutnya Nabi bagaimana, matanya Nabi bagaimana, jenggotnya Nabi bagaimana, tubuhnya Nabi bagaimana, kakinya Nabi bagaimana, cara berbicara bagaimana, kan begitu. Itu kan kepribadian Nabi. Wasiratahu, dan kisah perjalanan hidup. Sirah itu kan kisah perjalanan hidup Nabi. Kisah perjalanan hidup Nabi qoblal bi'tsati, sebelum diutusnya Nabi, wa ba'daha, dan setelah diutusnya Nabi. Nah, sifat-sifat Nabi itu baik itu kepribadian Nabi, fisik Nabi, atau kisah perjalanan Nabi, itu mencakup sebelum diutusnya Nabi, sebelum umur 40 maupun setelah umur 40 atau setelah mendapatkan wahyu. Apakah ilmu hadis riwayat itu hanya membahas
hadis Nabi, maksudnya yang berhubungan dengan Nabi itu tidak, tapi ada juga yang membahas yang berhubungan dengan sahabat. Au naqlima, atau pemindahan sesuatu, au naqlima atau pemindahan sesuatu, udhifa yang disandarkan ila sahabati kepada para sahabat, awit tabi'in atau tabi'in. Jadi pemindahan sesuatu yang disandarkan kepada sahabat. Untuk tabi'in kan udah saya katakan, sahabat itu setelah Nabi, kalau tabi'in itu setelah sahabat. Nah, itu apa yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in itu yang juga diteliti pada ilmu hadis riwayat ini. Terjemahan bebasnya bagaimana? Ilmu hadis riwayat adalah ilmu yang mencakup pemindahan dan periwayatan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa aja yang mencakup pemindahan dan periwayatan? Berupa apa? Berupa sabda-sabda yang beliau ucapkan dan perilaku yang beliau lakukan dan ketetapan beliau, yakni yang dikerjakan oleh orang lain tapi beliau menetapkannya, atau sifat-sifat beliau berupa kepribadian dan kisah perjalanan hidup beliau, baik sebelum diutus maupun setelah diutus. Ini kisah perjalanannya ya, yang berhubungan dengan sifat-sifat beliau gitu, yang disandarkan, atau pemindahan segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat. Ini kurang sahabat dan para tabi'in. Bawahnya maudhu'uhu ilmu hadis. Oh, ini sebelum maaf. Ini pembagiannya begini. Ilmu hadis itu ada yang dari Nabi dan ada juga yang dari sahabat atau tabi'in. Yang dari Nabi ada proses pemindahan, ada proses periwayatan. Gitu loh. Proses pemindahan bisa dengan 4 cara. Ada dengan perkataan, ada dengan perbuatan, ada dengan sifat-sifat Nabi, ada juga dengan ketetapan. Yang periwayatan juga sama itu berupa perkataan, ketetapan, perbuatan, sifat-sifat Nabi. Kalau dari sahabat tabi'in itu hanya pemindahan. Maudhu'uhu, sekarang objek atau objek bahasan ilmu hadis. Maudhu'uhu, objek bahasan ilmu hadis. Kita sebagai subjeknya ya, penelitinya kita itu. Predikatnya kita meneliti hadis itu. Lalu objeknya apa? Dzatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zat itu kan pribadi. Dzatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min haitsul aqwali, dari sisi perkataan ya, maksudnya sabda Nabi, wal af'ali dan perbuatan, wa taqrirati dan ketetapan. Ada perbuatan, ada perkataan, ada ketetapan. Ya pokoknya yang berupa dari pribadi Rasul. Faidatuhu, faidah belajar ilmu hadis. Begitu. Faidatuhu, faidah mempelajari ilmu hadis, al-inayatu. Al-inayatu memberikan perhatian. Inayah itu memberikan perhatian. Bihifdzis sunnatin nabawiyah, dengan menjaga sunnah Nabi. Nah, kita dengan mempelajari ilmu hadis ini itu otomatis kita menjaga sunnah Nabi. Wa ma'rifatuha, dan mempelajari ilmu hadis, wa nashruha, dan menyebarkan ilmu hadis. Wa ma'rifatuha, dan mengetahui wa ma'rifatuha, dan mengetahui sunnah Nabi, wa nashruha, dan menyebarkan sunnah Nabi, bainal muslimina, di antara umat muslim. Jadi itu kita memberikan perhatian, lalu kita jadi tahu sunnah Nabi, terus menyebarkan sunnah Nabi. Wa fi dzalika, dan yang demikian itu faidatu baqaiha, faidah tetapnya sunnah Nabi, jadi menjadi kekal gitu. Wa adamun dirasiha, dan tidak terkikisnya sunnah Nabi. Karena kan kalau para ulama pada wafat misalnya, terus ilmu-ilmu semakin banyak, orang-orang jarang yang mempelajari, itu kan semakin hari semakin minim gitu. Makanya kita dipelajari di
pesantren ini. Terjemahan bebasnya begini. Objek bahasan ilmu hadis riwayah adalah pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi ucapan, tindakan, dan ketetapan. Faedah ilmu hadis riwayah adalah untuk menjaga sunnah nabawiyah yang di dalamnya terkandung pula faedah melestarikannya agar tidak musnah, mengetahui dan menyebarkannya di antara kaum muslimin dengan sungguh-sungguh, serta supaya tidak tergesa sunnah nabawiyah. Peletak batu pertama siapa? Wadi'uhu, peletak batu pertama ilmu hadis riwayah. Siapa itu? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab Az-Zuhri. Nama ya nggak usah ditulis, nggak apa, nggak diartikan. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab Az-Zuhri. Al-Mutawaffa, yang wafat sanata mi'ah wa khamsata asyar Hijriyah, yang wafat tahun 125 Hijriyah. Tahun 125 Hijriyah. Fi khilafati Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, di masa khalifah Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini pakai Sayyiduna juga tuh Umar bin Abdul Aziz, karena ada yang mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz itu khalifah kelima, khalifah Rashidah kelima. Kalau khalifah Rasyidin kan ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi ada khalifah Rashidah yang kelima Umar bin Abdul Aziz. Maksudnya innahu, sesungguhnya Muhammad bin Muslim yang atas tadi, nama yang atas, awwalu man tawwanahu, orang yang pertama menyusunnya, orang yang pertama menyusunnya. Wa jama'ahu, dan mengumpulkannya, bi amril khalifah ar-rasyid Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Rasyid itu cerdas, bukan Harun ar-Rasyid ya, tapi ini Umar bin Abdul Aziz. Fa innahu, maka sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz kataba, telah menulis atau mengirimkan juga bisa, ila ahlil afaq, kepada penduduk beberapa negeri, Aning zuru, hendaklah kalian melihat, makana, apa saja yang ada, min hadithi Rasulillah, daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Au sunnatihi, atau sunnah Nabi. Nah, hadis itu biasanya perkataan, kalau sunnah Nabi biasanya perilaku. Kalau misalnya Nabi berkata la taghdab falakal jannah, jangan marah bagimu surga. Nah, itu kan perkataan Nabi, itu hadis Nabi. Tapi bagaimana caranya Nabi makan, caranya sholat, itu biasanya dikatakan itu sunnah Nabi. Kamu gak sesuai sunnah ya, kan begitu. Faktubuhu, maka tulislah kalian. Apa aja hadis Nabi, berupa hadis maupun berupa sunnah, itu tulis. Fa inni, maka sesungguhnya saya, khiftu, khawatir, durusal ilmi, habisnya ilmu agama maksudnya, wa dhahabal ulama, dan terkikisnya atau habisnya ulama. Nah, kalau jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu masa keemasan lah gitu, masa keemasan khalifah gitu, beliau jadi khalifah itu kan Islam itu menyebar ke berbagai negeri waktu itu. Ketika menyebar ke berbagai negeri, setelah itu melihat para ulama sudah pada wafat, pada berjuang ketika jihad, terus orang-orang juga udah malas belajar, ayo tulis apa aja yang ditulis. Salah satu yang dihasilkan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika itu yaitu pembukuan hadis yang dilakukan pertama kali oleh Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab Az-Zuhri. Atau lebih ringkesnya nih, contoh itu terjemahan bebasnya begini. Penemu pertama ilmu ini adalah Muhammad bin Syihabuddin Az-Zuhri, wafat 105 Hijriah. Beliau orang pertama yang menyusun dan mengumpulkan bidang ilmu ini atas perintah Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberi instruksi kepada penduduk negeri, hendaklah engkau semua perhatikan semua hadis Rasulullah SAW atau sunnah beliau agar terus, karena saya khawatir akan habisnya ilmu agama dan habisnya para ulama. Jadi menulis itu penting kan, itu kan
Makanya walaupun zamannya sudah teknologi, kalau teknologi kan kalau nggak ada listrik mati. Tapi kalau kamu tulis, kamu simpen itu kan masih bertahun-tahun. Makanya itu kan al ilmu kasaid. Itu kan. Itu ibaratnya itu ilmu itu kan seperti hewan-hewan yang keluar itu yang apa itu buruan-buruan lah gitu. Hewan buruan. Lah alkitabatu qaiduhu gitu loh. Dan kamu menulis itu ya itu cara kamu untuk mengikatnya gitu loh. Dengan banyak menulis, tulis apa aja yang berupa ilmu, tulis, ada faedah tulis, tulis. Loh gimana kalau saya buat tulis status nggak apa-apa, orang lain ya kamu kalau bisa ditulis di buku, ditulis juga di status biar orang-orang baca dan dapat manfaat dari kamu kan begitu. Nah, makanya itu kan semuanya kan untuk ilmu, itu semua dakwah juga deh. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nanti seperti biasa tolong lampirkan di e-learning kalian maknaan kitab kalian beserta nama lengkap dan kelas. Ya, nama lengkap dan kelas sebutkan, nanti cukup memaknai kitab aja, tidak lebih dari itu ya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.